Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Kita lanjutkan kajian Sahih Muslim, Kitab Al-Hajj, bab Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 2941. Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an an Hatim. Qala Abu Bakar haddatsana Hatim ibn Ismail al-Madani an Ja'far bin Muhammad عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فقعد 9 فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة. Dengan sanadnya kepada Ja'far bin Muhammad, kepada bapaknya yaitu Muhammad bin Ali bin Husain. Dia mengatakan dakhalna ala Jabir bin Abdullah, kami mendatangi Jabir bin Abdullah. Hadis ini menjelaskan tentang haji Nabi SAW. Tentang riwayat haji Nabi ada beberapa dari sahabat yang terkenal. Di antaranya adalah Jabir, dan inilah menjadi riwayat patokan Syekh Albani rahimahullah ta'ala di dalam tulisannya tentang haji Nabi SAW. Karena riwayat Jabir lebih sempurna. Ada riwayat dari Aisyah sebagaimana sudah kita pelajari, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar. Tapi riwayat dari Jabir lebih sempurna. Jadi Muhammad bin Ali bin Husain, dia datang kepada Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan fasa'ala 'anil qaumi hatta intaha ilai. Lalu Jabir ini bertanya tentang orang-orang yang hadir ini.
sampai berakhir padaku, katanya. Faqultu, lalu aku katakan, ana Muhammad bin Ali bin Husain. Ini keturunan Nabi nih, ya, cucu Nabi Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali, ya. Fa ahwa biyadihi ila ra'si, dia jangkaukan atau dia tundukkan tangannya ke kepalaku. Jadi Jabir ini pada saat itu diterangkan di sini wahwa a'ma, dia sudah buta, wadah tua, buta dia. Ketika yang tadi mengatakan saya ini siapa nih, gitu ya. Terakhir dia katakan ini adalah kepada Muhammad bin Husain bin Ali bin Husain. Lalu dipeganglah anak ini kepalanya, kemudian fanaza'a zirril a'la, dibukalah kancing di atas, thumma naza'a zirril asfal, jadi kancing baju kalau dia buka yang kancing yang di bawah. Thumma wada'a kaffahu baina thadiyai, lalu dia letakkan tangan dia di dada, ya, di dadanya Muhammad bin Ali bin Husain, yaitu antara dua susunya, jadi pas di dadanya. Wa ana yauma idzin ghulamun syab, pada saat itu aku adalah anak remaja, ya. Faqala, lalu dia mengatakan marhaban bika ya bena akhi, selamat datang wahai anak saudaraku. Sal amma syi'it, tanyalah apa yang engkau inginkan, ya. Fasa'altuhu wa huwa a'ma, lalu aku bertanya kepadanya dan dia adalah orang yang buta. Imam Nawawi di dalam hadis ini dia mengatakan babu hajjatun Nabi fi hadis Jabir radhiyallahu an. Terdapat dalam bab ini adalah hadis Jabir, wa huwa hadisun azim, dia adalah hadis yang agung, mustamilun ala jumalin minal fawaid. Hadis ini mengandung beberapa faedah-faedah, wa nafais min muhimmatil qawaid, dan mengandung juga kaedah-kaedah yang terpenting yang berharga. Wa huwa min ifradi Muslim, hadis ini merupakan hadis yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh Muslim sendirian. Lam yarwihi al-Bukhari fi sahihihi, Imam Bukhari belum meriwayatkan hadis ini atau tidak meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya. Jadi ini termasuk riwayat hadis yang Imam Muslim sendirian meriwayatkannya. Kalau kita ketahui hadis yang paling tinggi derajatnya itu adalah hadis yang sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis itu. Ini yang paling tinggi derajat dari hadis-hadis yang sahih. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendirian, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendirian dan tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Karena ulama dan umat telah sepakat untuk menerima kedua hadis yang mereka riwayatkan, atau mereka umat telah menerima hadis-hadis yang
mereka berdua riwayatkan, baik yang mereka sepakat dalam meriwayatkannya atau masing-masing meriwayatkannya. Ya. Ulama memberikan derajat tingkatan hadis sahih itu ada 7. Yang pertama adalah yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan berdasarkan syaratnya Imam Bukhari dan Muslim. Sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian sesuai dengan syarat Bukhari, sesuai dengan syarat Muslim. Kemudian yang ketujuh adalah hadis yang memenuhi kriteria hadis sahih yang tidak memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Tetapi kedua-duanya tapi hadis itu adalah hadis yang memenuhi syarat sahih, yaitu sanadnya menyambung, perawinya adil, dhabit, tidak ada syadz dan tidak ada cacat. Rawahu Abu Dawud kariwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud juga seperti riwayatnya Imam Muslim. Qala al-Qadhi mengatakan waqad takallama an-nasu ala ma fihi min al-fiqh wa aktsaru. Al-Qadhi yani Qadhi Iyad mengatakan ulama telah membicarakan atas apa yang pembahasan fikih di dalam hadis ini. Wa aktsaru, mereka telah memperbanyak pembahasan itu. Wa sannafa fi Abu Bakr bin Munzir juz'an kabiran. Abu Bakr bin Munzir dia menulis satu tulisan juz'an kabiran, yakni tulisan yang khusus dalam masalah ini, yang tulisan yang besar. Wa kharraja fihi min al-fiqh mi'ata wa naifan wa khamsina naw'an, yakni dia mengeluarkan pembahasan fikih dari hadis ini, yaitu 159 jenis pembahasannya. Dari hadis ini keluarkan faedah-faedah. Walau taqassa lazida ala hadzal qadr qariban minhu. Kalau dia lebih teliti lagi, ya, maka pasti akan berlebih dari apa yang telah dikeluarkan ini. Ya, 159, mungkin lebih lagi dari itu. Waqad sabaqa al-ihtijaj bin nukatin minhu fi athna'i syarh al-ahadits as-sabiqah, dan telah berlalu al-ihtijaj, yaitu berargumentasi dengan nukatin minhu, yaitu kesimpulan-kesimpulan dari hadis ini pada syarah hadis-hadis yang sebelumnya. Jadi kita juga telah mempelajari tentang hadis miqat, tentang bagaimana miqatnya Nabi, apa yang dilakukannya, itu semuanya sudah berlalu. Wa sanadhkuru ma yahtaju ila tanbih alaihi fi tartibin insyaallah. Maka kita akan sebutkan ya catatan-catatan sesuai dengan tertibnya. Maka di sini muqaddimah yang kita bahas tadi, bahwasanya Muhammad bin Ali bin Husain ketika datang kepada Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah mengetahui yang datang itu adalah Muhammad bin Ali bin Husain, lalu dia buka kencing baju di atas, kemudian di bawah, kemudian diletakkan tangannya di dadanya. Hadhil maqta' fi fawaid. Penggalan di atas yang kita sebutkan tadi terdapat beberapa faedah, catatan. Annahu yustahabbu liman warada alaihi zairun adhaifan wa nahwahum an yas'ala anhum liyunazzilahum manazilahum. Dianjurkan bagi orang yang didatangi tamu, ya, atau orang berkunjung, untuk menanyakan tentang mereka. Siapa nih mereka?
agar memposisikan masing-masing pada posisinya. Kau saya kau fulan, oh anak fulan, kau kironya dusana ambo kironya. Gitu. Kau saya kau, fulan, iku anak kawan ayah Hawa. Jadi masing-masing kita akan tanya. Kenapa? Supaya kita bisa memposisikan mereka pada posisi masing-masing. Orang yang perlu dihormati, walaupun semuanya tamu perlu kita muliakan. Tapi masing-masing posisi itu perlu kita dudukkan. Inilah namanya hikmah. Hikmah yaitu tanzilun nas manazilahum. Memposisikan seseorang sesuai dengan posisinya. Ternyata ada anak pejabat yang memang dia sudah dihormati sejak dahulu. Ya kita hormati. Jangan kita pukul rata semuanya. Ya, orang yang sudah biasa diagungkan atau dihormati oleh kaumnya, lalu kita remehkan, kita rendahkan. Ini tidak hikmah. Ya, jangan dianggap semua ratu orang seluruhnya. Tidak, itu salah. Nah, kita harus memposisikan seseorang sesuai dengan posisinya. Orang yang dimuliakan oleh kaumnya, kita muliakan juga. Ya, ketika orang yang dimuliakan lalu kita hinakan di hadapan kita, wah ini berbahaya. Ya, maka perlu kita tanya, ini siapa nih? Ini siapa nih? Ini dari mana tinggalnya? Di mana? Kita tanya. Ya. Untuk supaya tanzilu manazilahu. Kama jaa fi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nasa manazilahum. Sesuai dengan hadis yang datang dari Aisyah, Nabi memerintahkan kita untuk memposisikan seseorang terhadap posisinya. Ini yang namanya hikmah. Ini yang cara dakwah yang benar. Ya, jangan pukul rata aja semua orang. Apalagi katakannya tanpa basa-basi. Oh, nggak bisa. Kita harus dudukkan seseorang dengan kedudukan sesuai dengan perintah. Ya, Nabi memerintahkan kepada kita untuk seperti itu. Dan itu adalah akhlak. Itulah hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati. Al hikmah tanzilu nasa manizalahum. Berdoa kepada anak yang kecil, bagaimana dakwah orang dewasa, yang tua. Nah, inilah yang bisa dikatakan di bahasa Minangnya, boh. Inilah namanya katuna nampe. Ya, di dalam Minang inilah kata nampak. Kata mendaki, kata menurun, kata melereng, kata mendata. Inilah tanzilan nas manazilahu. Bila kita mengecek kepada orang yang dihormati, kapan ba'acaru kita mengecek dengan orang yang setara dengan kita, kata mendata. Ba'awa akan mengecek dengan orang yang di bawah dari kita, yaitu kata menurun, ya, kata melereng. Semuanya kita harus cocokkan. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Harus kita sesuaikan dengan kondisi. Wa fi ikramu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fa'ala Jabirun bi Muhammad bin Ali. Di dalam begalan di atas terdapat memuliakan ahlul bait Rasulullah, keturunan Rasulullah. Dan itu adalah syariat. Alhamdulillah ahli sunnah semuanya adalah ahli sunnah memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Tidak ada yang satupun dari ahli sunnah yang membenci keluarga Rasulullah. Ya, tapi memuliakan semuanya, mencintainya. Tidak seperti
Syiah. Syiah bukannya memuliakan, akan tetapi mengangkat derajat melebihi dari derajat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, malahan mereka mengatakan wali a'immatina manzilatun la tablughu nabiyyun mursal wala malakun muqarrabun. Bagi imam-imam kami, dia memiliki kedudukan yang tidak digapai atau tidak bisa dicapai oleh nabi yang diutus dan tidak juga malaikat yang dekat. Jadi mereka mengangkat derajat imam-imam mereka, ya, melebihi dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW saja beliau mengatakan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa inni abdullah wa rasuluhu faqulu abduhu wa rasuluhu. Jangan kalian puja-puja aku sebagaimana orang Nasrani memuja-muji Isa putra Maryam. Aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka katakan hamba Allah dan Rasulnya, Abdullah wa Rasul. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang telah berpegang teguh dengan sunnah dan menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah terhadap keturunan beliau. Mereka mencintai, mereka memuliakan. Wa minha istihbabu qawlihi liz-za'iri wad-dhaif wa nahwihima marhaba. Di dalam di antara faedah yang bisa diambil adalah anjuran untuk mengatakan marhaban kepada orang yang datang atau tamu. Ya. Sebagaimana yang dikatakan tadi, marhaban bik. Ini bahasa Indonesia, bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya ya selamat datang. Baik. Wa minha mulatafatu az-za'ir bima yaliqu bihi wa ta'nisihi. Di antara faedah yang bisa diambil adalah mulatafah, berlemah lembut dengan tamu yang datang sesuai dengan keadaannya. Yani apa istilahnya, ya beramahlah. Ya. Kita jangan diam aja. Karena ada kita datang tapi tuan rumahnya diam aja. Kita jadi bingung, jadi mau apa? Mau ngomong salah, mau nggak ngomong salah. Tapi hendaklah dimulai oleh sahibul bait untuk berlemah lembut, berbicara sesuai dengan keadaannya supaya merasa ditemani. Dia merasa ditemani. Wa hadza sababun halla Jabir zirri Muhammad bin Ali wa wada'a yadahu baina sadayhi. Dan inilah yang menyebabkan Jabir membuka kancing dari baju Muhammad bin Ali, kemudian meletakkan tangannya. Ini adalah dalam bentuk berlemah lembut. Mungkin suruh dekat-dekat, dia usap-usap punggungnya atau misalkan kepala, ya sesuai dengan kondisi. Ya. Kemudian disebutkan di sini juga adalah wa qawluhu ana yawmidin ghulamun syab. Aku pada saat itu anak kecil, muda, yakni remaja. Fi tanbih ala anna sabab fi'l Jabir dzalika ta'nis liqaunihi saghiran. Ini menunjukkan bahwa sikap Jabir tadi untuk
pendekatannya kepada Muhammad bin Ali karena dia masih kecil. Ya, berlemah lembutnya tadi, meletakkan tangannya di dadanya tadi, ya. Wa ammar rajulu kabir. Adapun seorang laki-laki yang sudah dewasa, fala yuhsin idkhal al-yad fi jaybihi wal massi baina thadayhi. Maka tidaklah tepat, tidaklah baik untuk masukkan tangannya ke dada, ke dalam dada, ya, kemudian meletakkannya di depan di dadanya. Maka ini tidak pantas. Anak-anak kecil aja, ya. Wa minha jawazu imamul a'ma al-busara. Di sini bolehnya imamnya orang yang buta mengimami orang yang melihat. Ini karena tadi wa huwa a'ma wa hadara waqtus shalah, yaitu datanglah waktu salat. Ketika mereka datang tadi, datanglah waktu salat, faqama bi nisajatin multahifan biha. Lalu beliau, ya, berdiri untuk menjadi imam. Nah, pembahasan tentang imam orang buta terhadap orang yang melihat, insyaallah pembahasan kita lanjutkan besok, insyaallah taala. Ya, terjadi perbedaan para ulama dalam permasalahan ini. Wallahu taala alam. Di sini dulu yang bisa kita ambil faedah dari kajian kita. Kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa Surau TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada Ustadz. Amin. Afwan Ustadz, ana Ahmad Nofri dari Surian. Izin bertanya Ustadz. Begini Ustadz, di tempat ana kalau seorang laki-laki yang ingin menikah, dia dianjurkan untuk meminta-minta izin dulu kepada sama mama-mama yang ada di kampung, dikunjunginya mama dan ke rumahnya. Pertanyaannya, apa boleh anda membawa rokok untuk mereka karena itu sudah jadi kebiasaan di kampung sana? Bagaimana ya Ustaz menyikapinya? Semoga berkenan. Jangan rokok dibawa, uang dibawa, kasih uang, ya, atau kain sarung bawa gitu loh. Ya, nah, jangan rokok. Rokok apalah nilainya, udah rusak lagi, penyakit. Ya, bawa yang satu yang bermanfaat. Ya, rokok nyukur ndak ada rokok. Yang kau lebih berharga. Gitu kan. Jangan pula yang di bawah dari nilai rokok, gitu kan. Ya, bawanya permen atau gulu-gulu kan ndak nakah. Bawa kan sarung atau baju yang rancak, bawa baju koko yang rancak kan. Bapokok setena. Nah, jadi senang dia kan. Agihnya ko baju apa ko je kan? Ko maksud buah. Senang nanti. Ya, bawa baju yang Jadi dengan demikian kalau misalkan biasanya ko bawa rokok ko misalkan. Wah kecian. Iyo, awak tahu. Tapi rasanya lebih bermanfaat untuk mama aku kayaknya baju ku gitu. Dan kecian rokok ku haram ya. Kita sampaikan tujuan kita adalah beramah tamah ke mama kita minta persetujuan mereka ya, walaupun secara hukum syar'i tidak, namun ada hukum adat kita tidak ada masalah ya. Kita akan disokong lebih kue ya. Kalau seandainya hati mama awak senang, insyaallah seluruhnya lancar insyaallah. Ya, jadi bawalah baju koko, kain sarung sepasang misalkan, ya. Nah, jadi hatinya senang, malahan kalau hatinya senang seluruhnya ya pengorbanan mungkin mereka terdepan membela kebenakannya, ya. Nah, jadi berpandai-pandai awak dalam untuk kepentingan awak akan menikah mah. Kalau misalnya tidak jadi kan susah juga kan. Tayyib.
Ingin bertanya Ustaz dari hamba Allah, apakah di zaman ini masih ada keturunan Rasulullah yang pantas untuk kita muliakan sebagaimana yang Ustaz sampaikan? Ya, semuanya. Ya, bahwa orang yang dia keturunan Nabi, kita muliakan sesuai dengan biasa. Kita tidak hina-hina dia. Ya, kita tidak jelek-jelekin dia. Ya, kita doakan dia supaya dia menjadi baik. Ya, sebagaimana kita memuliakan yang lain. Ya. Nah, masih ada. Saya mengetahui dari orang di Arab Saudi itu keturunan Nabi Muhammad SAW mendapatkan pemberian dari raja, dapat bulanannya dari raja. Kenapa raja mengambil keputusan? Karena mereka nggak boleh menerima zakat. Ya, mereka tidak boleh menerima zakat, maka diberikanlah dari Baitul Mal. Ini adalah keterangan dari orang yang memang dia juga keturunan Nabi. Dia mengatakan keluarga kami mendapatkan. Begitu kerajaan Arab Saudi memuliakan keturunan Rasulullah SAW, tapi tidak dielu-elukan sampai menjadikan ya seperti yang tidak layak gitu. Tidak, dimuliakan, diberikan kedudukan. Ya, kalau seandainya dari Baitul Mal diberikan, tapi tidak boleh keturunan Nabi itu mendapatkan zakat. Silsilah Nabi ini ada, terpelihara bagi orang Arab. Itu mereka dijaga betul silsilah. Ya, ini anak fulan semua sampai nanti kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, nanti keturunan Nabi ya nanti kepada Fatimahnya, Hasan Hussein. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.